Balik lagi bersama QT Capital. Eh, Seperti biasa membahas tentang IHSG pada tanggal 9 Juli 2021. Hari ini ditutup doji 0%, nggak merah, nggak hijau, masih berada di sekitar 6.398. Secara tren masih bagus, masih berada di atas MA20 di daily chart, dan 6.338 ini masih mampu hold harga to the upside. Terus kalau ngelihat dari oskilator MACD-nya sudah bisa dibilang relatif positif. Dan kalau kita ngelihat dari template si alligator sudah berada di atas indikator tersebut, which mean itu masih positif trend. Ya, semoga hari Senin besok market bisa rebound dan tes ke level 6100-an. Semoga. Kalau ngelihat dari si Dow-nya sendiri, seperti pembahasan kemarin, kita punya area support di 34.151 sampai 32.200-an. Dan tadi malam respon si market cukup positif. Level si support ini yang sudah kita marking itu masih mampu menahan harga. Semoga si pasar internasional ini juga masih terus melakukan up move sampai akhir minggu ini, dan kita bisa memproyeksikan ke pasarnya kita IHSG. Semoga juga bisa mengikuti, maksudnya positif up move dari si Dow tadi. Oke, kita lanjut aja ke sahamnya. Pertama kita ada Prodia. Prodia hari ini 20%. Ya begitu, masih uptrend ngelihat dari indikator buayanya. Nggak tahu sampai resistennya sampai berapa. Mungkin kita bisa mainin trailing profitnya kalau misalnya sudah ada yang punya dari kemarin-kemarin. Kita breakdown ke time frame lebih kecil. 7425 juga kayaknya sama kan, 7425 7550. Kalau misalnya sudah ada yang punya barang, mungkin bisa update trailing stop ke 7550 yang merupakan fraktal di time frame hourly. Lanjut, setelah Prodia ada Inco. Inco hari ini higher high higher low. Belum ada penurunan momentum melihat dari si oskilator dan si buaya. Ada resisten kecil, bukan resisten kecil sih sebenarnya, area resisten, yaitu ada di sekitar 5.400 dan 5.600. Semoga masih lancar. Lanjut, setelah Inco ada MLPL. MLPL ditutup di atas fractal daily, ditutup di atas 725. Candlenya bagus hari ini, bullish engulfing. Kalau misalnya ada yang berniat beli hari Senin ntar, boleh. Mungkin bisa pasang cut lossnya itu kalau misalnya jebol ke bawah 685. Secara keseluruhan sih, melihat dari aligatornya itu masih expanding ya.
bukan masih expanding. Jadi beberapa hari yang lalu di area ini, ini saya matiin dulu. Di area ini kan sempat tuh ada penurunan momentum kalau ngelihat dari lips si aligatornya. Dan sampai hari ini ditutup dengan candle yang bisa dibilang cukup bagus. Si hijau ini kan sedikit mau belok ke atas gitu. Mudah-mudahan ya Senin ada pergerakan positif ya, maksudnya si pasar responnya bagus. Tapi kalau misalnya buat Anda yang berniat untuk masuk ke saham ini, mungkin bisa dipasang atau di set batas cut lossnya itu kalau misalnya jebol ke 685. Ini saya warnain dulu warna merah. Lanjut, setelah MLPL ada MPPA, masih oke. Kalau misalnya sudah ada yang beli barang dari tanggal-tanggal 30 kemarin, bisa update trailing stop, trailing profit di 1140-an. Jam-jam terakhir si MPPA ini mampu break fraktal 1185 dan ditutup 12.10 hari ini. Masih bagus. Tapi ya gitu, kalau misalnya sudah ada yang beli di sini pas break 1065 atau di sini, itu bisa update trailing stop di 1140 untuk mengamankan profitnya. Lanjut ICBP. ICBP kan kalau pembahasan kemarin kita tunggu 8.700. Hari ini outside bar bagus candlenya. Dan kalau melihat dari time frame hourly, dia sudah break fraktal. Tadi sempat break fraktal walaupun ditutup gap down. Tadi sempat break fraktal di jam 2 tadi. Sebenarnya kan bagus ya ini kalau misalnya ada yang suka perhatiin price action lah. Ini kan bisa dibilang kan ini S. Ini S juga. Ya ini head lah. Boleh sih opening besok, maksudnya hari Senin, dihajar cut loss di bawah 8375. Untuk targetnya nggak usah terlalu dempet menurut saya sebenarnya. Maksudnya dalam arti kata gak usah menargetkan di 8.700. Jadi scalping trade gak apa-apa. Kalau misalnya emang hari Senin dia tes level tersebut, jangan buru-buru dijual sih kalau menurut saya. Gak apa-apa, biarin aja, tetap berjalan. Kita targetnya itu ada di 9.000-an, lumayan. Kalau misalnya titik breakoutnya itu di 8550, ini saya warnain merah sebagai cut loss, ini hijau sebagai targetnya. Lumayan kalau misalnya kita starting pointnya dari 8550 ke 9000, itu ada potensi 5%-an. Untuk saham sekelas Indofood ini ya lumayan besar sih sebenarnya, dan relatif cukup tebal bid offernya. Kalau ada yang berniat ya boleh, cukup menarik. Ntar pas opening boleh dipertimbangkan untuk masuk. Tapi ya gitu cara mainnya. Cut loss kalau turun ke 8375, targetnya di 9000. Lanjut kita ke SEM, all time high. Kalau misalnya sudah ada yang punya barang, boleh update trailing stop ke lower fraktal, yaitu di level 730. Kalau misalnya kita taruh di sini, itu sebenarnya menurut saya gampang tergocek lah. Ngerinya kan ntar ya Senin ada
down move sedikit, terus dia rebound. Kalau misalnya itu kena 750 dan kita menaruh atau setting trailing profitnya itu di situ, kan sayang sebenarnya. Kita kasih jarak aja. Kita bisa pakai lower fractal di hourly chart. Untuk target berikutnya ya nggak ada yang tahu sih. Soalnya kan ini barang all time high. Kalau ngelihat dari momentumnya, ini masih expanding, ini juga masih higher high. Histogram oskilatornya masih bagus. Tapi ya gitu, mungkin bisa dipertimbangkan untuk setting trailing stop di 730. Apik kayaknya kita lewat. Arto gimana hari ini? Oke, candlenya masih kayak lebih indecision, tapi yang cukup bagusnya dia tes lips dari si alligator. Ya mudah-mudahan rebound. Kalau misalnya masih ada yang hold harga, gak apa-apa di hold aja dulu selama itu masih berada di atas 13.200-an. Kalau ngelihat dari oskilatornya sih emang ada penurunan momentum, dan ini juga kan sebenarnya kan kayak apa ya? Si hijaunya ini udah mulai heading ke bawah gitu. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya, menurut kami maksudnya, itu di hold aja dulu selama masih berada di 13.200-an. Asa all time high. Kita hitung aja ya target pakai extension, soalnya ini kayaknya swingnya cukup bagus. Target selanjutnya itu ada di 2770. Walaupun emang hari ini high-nya itu tes Fibo level 127, yaitu di level 2650-an. Tapi ya kalau ngelihat dari si indikator buaya dan juga oskilatornya juga nggak ada penurunan momentum. Berharapnya sih si level 127-nya ini dapat tertembus lah. Maksud saya dalam arti kata tuh ada higher low candle lah di minggu depan. Amin. Kalau misalnya emang dia break ke atas 2650, ya itu target selanjutnya ada di 2770. Tapi overall si saham Adisarana Armada ini masih aman. BBYB sudah tes area resisten 626. Belum ada candle reversal sih menurut saya kalau melihat dari hourly chart. Dan begitu juga daily chart. Ini ya ngerinya ntar kan Senin sempat ada kick, mungkin gak tahu, kick ke atas dan tes resisten 620-an ini sebelum ya ada koreksi sedikit. Ya nggak tahu juga, tapi ya ini diwanti-wanti aja sudah mendekati area resisten 620-an. Boleh dicatat buat yang sudah pegang BBYB. PMMP hari ini bagus, ditutup di atas fraktal 1 tick, yaitu ditutup ditutup di level 456. Respon si pasar cukup bagus setelah hari sebelumnya, yaitu kemarin posting yang namanya engulfing. Gak apa-apa kalau misal tadi sudah ada yang beli untuk membuka posisi baru, di hold aja dulu. Cut lossnya itu di low engulfing kemarin, yaitu di bawah 420-an. Tapi secara keseluruhan ngelihat dari si alligatornya masih expanding dan ini juga higher high, masih oke. Masih bisa dibilang uptrend. AMRT hari ini candlenya cukup bagus, ditutup bullish harami.
Ini bisa kita bilang ya ini expanding. Terusnya ini higher high. eh Mungkin bisa diperhatikan kalau misalnya ada yang mau open posisi baru, kalau misalnya dia break ke atas 1365 aja, yaitu yang merupakan high dari formasi candle harami ini. Kalau misalnya kita ngeliat dari hourly kan itu juga merupakan level-level fraktal. Kalau misalnya hourly candle ada yang ditutup di atas fraktal, boleh dihajar pasang cut loss, pasang cut loss di 13.20-an. Secara keseluruhan dari momentumnya masih oke. Masih uptrend. Lanjut hill. Akhirnya kita bahas hill. Kemungkinan targetnya ada di level 6.600. Masih ada masih ada sekitar 500 perak targetnya. Ya mudah-mudahan masih lancar. Secara keseluruhan sih belum ada penurunan dari momentum melihat dari yang sama seperti yang sudah dijelaskan di saham-saham sebelumnya. Masih expanding, ini juga masih higher high histogramnya, masih oke. Tins hari ini dia berhasil tes area resisten pertama di antara 1635 dan 1660-an. Sudah bisa dibilang berurutan walaupun merahnya ya belum begitu clear sih. Ngeliat dari oskilatornya sudah berada di atas 0, which is itu bagus. Kita lihat apakah setelah tes resisten ini 1635 dan 60 ini ada koreksi atau enggak. Itu atau dia emang terus tembus ke atas level resisten yang kita sudah marking ini. Kalau misalnya dia tembus, kemungkinan resisten berikutnya ada di level 1790-an. Lanjut ABA. Oke, ABA hari ini bagus candlenya, engulfing, berada di atas aligator, tapi ada satu yang sedikit mengganjal. Kalau ngeliat dari oskilator itu kayaknya kurang bagus gak sih? Masih histogramnya masih lower low. Jadi kontradiktif antara si oskilator dan indikator. Walaupun candlenya sih oke dan berada di atas aligator. Kita tunggu aja ya, ada konfirmasi yang bagus gak di hari-hari selanjutnya. Tower sedikit kayak hanging man candlenya, tapi trennya sih masih uptrend ya. Ngelihat dari si aligator dan oskilator ya, nggak apa-apa di hold aja dulu kalau sudah ada yang punya pas break kemarin. BNBA hari ini tes resisten 1125 dan belum bisa dibilang break ya, karena belum ditutup di atas level tersebut. Masih ngeri ada koreksi di hari Seninnya. Seharusnya sih tadi kalau trading bisa dijemur di area 1125-an. Walaupun kalau ngelihat dari si aligatornya kan sudah uptrend lah. Dan ini juga oskilatornya sudah di atas 0. Harusnya sih ada apa ya? Another positive candle maybe di hari-hari berikutnya. Niatnya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang tadi suka day trading seharusnya ya udah keluar. Kalau misalnya ntar pengen masuk lagi, tunggu ada konfirmasi yang lain gitu.
Lanjut, DMMX hari ini akhirnya kita berada di level 2000-an. Secara keseluruhan sih dari momentum sih masih positif ya dua-duanya, antara si alligator dan si oskilatornya. Itu ya nggak tahu. Kalau misalnya emang setelah tes 2000 ini harga koreksi, kemungkinan support terdekatnya itu ada di level 1770-an. Dipantau aja dulu kalau misalnya ada koreksi. Kalau yang belum sempet jualan bisa pasang trailing profit di 1920. Kalau harga jebol level 1920 bisa consider untuk taking profit dulu, mengamankan cuannya. Lanjut, Paul kayaknya kita lewat Nubu lewat LPPF kayak gimana? Sempet rebound ya tadi. Oke, kempes ternyata. Jarum suntik lagi. Oke, sorry. Ada gap, tes area gap 2700-an. Kalau misalnya emang masih koreksi dari level 2530, support terdekatnya itu ada di 2380-an. Dipantau aja dulu. Kalau misalnya emang tes 2380, kita bisa lihat candle hourly atau dailynya ada tanda-tanda rebound atau enggak. Lanjut, setelah LPPF ada ITMG. TMG hari ini ditutup bullish Syarami. Tapi bisa dikatakan rebound kalau dia berhasil break ke atas 15.200-an. Dipantau aja dulu. Kalau misalnya dia emang break ke atas 15.200-an, aduh, sorry. Bisa dibeli atau tambah barang dan update trailing stopnya itu di 14.625. Secara keseluruhan masih berada di atas alligator, walaupun ini sedikit mengerucut, dan ini higher high gitu ya. Intinya ya dipantau aja kalau ada hourly candle ditutup di atas 15.200. Kalau misalnya emang ditutup di atas 15.200 si hourly candlenya, baru kita bisa pertimbangkan untuk tambah barang, open new positions atau gimana. Tapi yang pasti jangan lupa update trailing profitnya atau trailing stop buat yang baru opening new positions di 14.625. Prim kayaknya kita lewat ya. H kayak gimana? H hari ini? Oh, masih koreksi guys. Setelah beberapa hari yang lalu posting engulfing, saya kira bakalan kayak gini kan engulfingnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah ada yang beli, strateginya masih sama. Cut loss itu ada di 31575 walaupun ada penurunan momentum melihat dari oskilator dan si alligatornya. Oke, saya rasa sampai situ pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk trading plan di minggu depan di hari Senin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.